Shalom, apa kabar saudara-saudara? Kita jumpa lagi dalam renungan malam yang dipandu dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Ya, Tuhan tentu akan selalu bersama dengan saudara dan kita lewati hari ini dalam kasih-Nya. Karena itu kita bersyukur, kita akan menyambut firman Tuhan. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau selalu bersama dan menyertai kehidupan kami. Kalau malam ini kami akan beristirahat, namun sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami renungkan menjadi bagian yang indah dalam perjalanan hidup kami. Bapa di sorga, ini kami semua anak-anak-Mu yang siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita membaca bagian firman Tuhan. Saya memilih dari Mazmur pasal 1 dan yang kita akan renungkan di ayatnya yang pertama sampai ayat ketiga. Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat ini. Berbahagialah kita yang selalu menyambut firman-Nya dan memberlakukan dalam hidup kita. Amin. Saudara, saya mengambil tema berkat merenungkan firman Tuhan. Saudara, kalau seseorang menanam tanaman, misalnya dia mau menanam pohon mangga, maka tentu dia akan memilih tanah yang baik. Lalu dia memelihara pohon itu, lalu dia selalu berusaha supaya airnya cukup, tanahnya boleh tetap tersiram dengan baik. Pasti harapan ketika menanam pohon mangga akan mendapatkan buah pohon mangga yang segar. Demikian juga saudara, kalau kita punya keterampilan, misalnya keterampilan menjahit, lalu kita kembangkan, kita berharap bahwa apa yang kita jahit dapat digunakan, dapat dilihat orang, dan tentu menghasilkan karya yang memuaskan bagi kita. Nah, dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu tidak jauh, tidak lepas dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena begitu pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Alkitab ini sangat penting untuk kita baca, untuk kita renungkan bersama. Dalam pembacaan ini dikatakan, saudara-saudara, bahwa orang yang suka pada firman Tuhan, dia suka merenungkannya, dia suka memahami, mengerti firman Tuhan ini pada siang dan malam, maka dia tidak akan pernah layu dalam hidupnya. Artinya bahwa dengan firman yang ia baca, yang ia renungkan, itu akan terus memberi motivasi yang besar bagi dia untuk kuat menghadapi kehidupan ini. Karena saudara-saudara, dari firman ini banyak hal yang kita pelajari. Saudara mau belajar bagaimana sih mendidik anak-anak itu? Mari baca firman Tuhan. Bukankah kita diajar jangan bedakan anak-anak itu? Ya, harus semua disayang. Saudara mau belajar bagaimana hubungan dalam keluarga suami istri? Mari kita belajar dari kitab Efesus. Banyak berbicara bahwa suami harus mengasihi istri, istri menghargai suami. Dalam rumah tercipta suasana kasih. Saudara mau belajar bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Lihat firman Tuhan. Kita mau belajar tentang bagaimana membangun komunikasi dengan penuh kasih. Kita belajar dari firman Tuhan. Kita mau belajar tentang Tuhan yang menciptakan dunia ini, Tuhan yang berkuasa, Yesus yang penuh kasih menyembuhkan orang sakit. Kita belajar dari firman Tuhan. Nah, ketika kita selalu membaca dan merenungkan, saudara-saudara, kita akan bertumbuh dari firman Tuhan ini. Kalau kita punya kesukaan membaca firman, kita selalu merenungkannya siang dan malam, saudara, kita akan memperlihatkan sukacita dalam hidup kita. Ini yang dikatakan
Kalau orang suka merenungkan firman, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu akan selalu segar. Kenapa? Karena dia memiliki akar yang kuat sampai ke dalam air dan banyak makanan, sehingga dari akar pohon itu yang mendapatkan makanan, dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang segar. Orang yang suka membaca firman, dia akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran Tuhan, dia akan mengerti kehendak Tuhan, dia akan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, dia akan selalu segar karena memahami bahwa inilah yang benar yang harus dia kerjakan. Dia akan hidup dalam syukur, bersukacita dalam Tuhan, menghasilkan hasil yang memuliakan nama Tuhan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Karena itu kalau kita melihat bagian ini, bahwa orang yang benar, saudara-saudara, maka dia akan berjalan pada rel kebenaran firman Tuhan. Firman sumber hidup, firman sumber kekuatan. Jadi janganlah jemu-jemu untuk membaca firman. Jangan jadikan Alkitab ini hanya sebagai pajangan, Alkitab ini sebagai obat yang menyembuhkan kita, itu pandangan yang salah. Tapi jadikanlah Alkitab ini sebagai sumber kekuatan kita, sumber pedoman hidup kita. Kita terinspirasi dengan firman Tuhan, dan dengan kesetiaan kita membaca merenungkannya, saudara, kita akan diberkati. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Kita akan menghasilkan tindakan, sikap, perbuatan yang membawa kemuliaan nama Tuhan, dan orang lain akan bersuka cita, orang lain akan senang, kita pun juga akan bahagia, hidup dalam damai, dalam sukacita. Karena kita sudah diinspirasi oleh firman, hidup kita diterangi oleh firman, dan kita menghasilkan buah yang baik. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita menyambut firman ini dengan menyanyikan Kaulah Harapan. Ku dapat jalani hidupku
Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa dengan merenungkan firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami. Dengan memegang firman Tuhan kami semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini selalu menjadi sukacita bagi kami. Kami mau merenungkan siang dan malam sehingga hidup kami akan berseri, semangat akan selalu hadir dalam diri kami. Biarlah firman ini kami pelihara selalu dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Bapa, Engkau mengasihi kami semua, memberkati kami, anak-anak-Mu yang setia mengikuti renungan malam. Tuhan tuntun para orang tua kami, Bapak Ibu lansia, Tuhan berkati masa tua mereka untuk terus beria-ria dalam Kristus. Anak-anak-Mu dalam pekerjaan, Tuhan berkati. Anak-anak-Mu dalam pendidikan, Tuhan kuatkan, beri kesabaran untuk belajar secara online. Anak-anak-Mu dalam pertumbuhan, semoga fisik mereka kuat selalu. Tuhan, lindungilah seluruh warga jemaat-Mu. Kasihi kami semua Tuhan. Berikanlah kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan dalam banyak persoalan hidup. Tuhan hadir untuk menopang mereka. Yang bersukacita, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Semoga negara kami tetap aman, damai dan bahagia. Dan juga Tuhan memberikan kekuatan bagi pemerintah memerintah dengan bijaksana. Berikanlah kedamaian di dunia ini agar banyak orang boleh hidup dengan keadaan yang baik. Bapa, lindungi kami malam ini, semoga kami melewatinya dalam damai sejahtera Tuhan. Dengarkan doa kami dan ampuni dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, terima kasih boleh menyaksikan renungan malam ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita senantiasa. Teruslah nantikan renungan malam, saudara-saudara akan diberkati dengan firman-Nya. Haleluya, salam sehat, Tuhan memberkati. Wah, shalom. Shalom. Saya datang membawa dokumen untuk pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih. Ya, terima kasih, saya sudah menunggunya dan saya sudah menyiapkan diri untuk memilih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, shalom, Tuhan berkati. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya sudah menerima dokumen dari panitia, dokumen pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih periode 2021 sampai dengan 2023. Kita periksa Bapak Ibu isi dari amplop ini. Ya, ada amplop besar dan isinya terdiri dari panduan cara memilih calon penatua dan diaken. Ini terlebih dahulu kita membacanya dengan secermat mungkin sebagai panduan kita untuk menentukan siapa yang akan kita pilih menjadi penatua dan diaken. Dan ini pun dokumen penting dari panitia tentang kuota. Berapa kuota penatua dan diaken tiap kelompok yang akan kita pilih. Di situ ada kelompok 1, 2 sampai dengan kelompok 9. Lalu di tangan saya juga ada amplop kecil yang berisi kertas suara. Di dalamnya lengkap, terdiri dari nama-nama calon penatua dan diaken mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Cara untuk memilih, kita memilih penatua dan diaken sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya akan memilih mulai dari kelompok di mana saya berdomisili. Saya kebetulan berdomisili di kelompok 6, sehingga kita dapat mengetahui bahwa kelompok 6 kuota untuk penatua dan diaken itu sebanyak
sebanyak 4 dan kuota untuk penatua 4 dan kuota untuk diaken itu sebanyak 4. Saya memilih mencentangnya, melingkarinya. Ya, kita boleh mencentang, kita boleh menyilang nomor dari calon penatua dan diaken. Ya, lalu saya pilih sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya memilih penatua ada 4 orang dan diaken ada 4 orang. Lalu sesudah itu saya kemudian juga berhak untuk menentukan memilih penatua mulai dari kelompok 1, 2, 3 sampai dengan ke-9. Sehingga kewajiban saya juga adalah memilih penatua dan diaken di masing-masing kelompok sesuai dengan jumlah kuota. Di kelompok 1 ada 4 penatua yang saya pilih, di calon diaken ada 4 yang saya pilih. Terus saya melanjutkan di kelompok 2 ada 3 penatua yang saya pilih dan ada 3 diaken yang saya pilih. Kemudian kelompok 3 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Dan di kelompok 4 ada 3 penatua dan 3 diaken yang saya pilih. Di kelompok 5 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Kemudian saya memilih juga untuk di kelompok 7 ada 5 penatua dan 5 diaken. Kemudian saya juga memilih penatua dan diaken di kelompok 8 masing-masing, 4 penatua dan 4 diaken. Dan yang terakhir saya juga memilih penatua dan diaken yang ada di kelompok 9. Saya melingkari atau menyilang sebanyak 7 penatua dan 7 diaken. Sesudah itu kertas suara saya lipat dan saya masukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia. Bapak Ibu, jikalau kita di satu rumah tangga memiliki 4 orang yang berhak memilih, berarti kita mendapatkan 4 amplop yang di dalamnya ada surat suara. Jikalau kita ada 5 berarti kita mendapatkan 5. Jikalau kita ada 9, kita juga mendapatkan 9 kertas suara. Sesudah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penting untuk kita ketahui bahwa sebelum kita memilih penatua dan calon diaken, kita menunggu bersama-sama secara menyeluruh panduan yang akan disampaikan dari Gedung Gereja Jemaat Satria Kasih lewat ibadah live streaming, dan pemilihan akan dilaksanakan sesudah kita dipandu lewat doa pada tanggal 22 November 2020 dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Perlu juga kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, dari 75 calon penatua dan 76 calon diaken, ada 40 penatua dan 40 diaken yang akan terpilih. Bapak Ibu, nama-nama yang ada di dalam amplop ini yang adalah calon penatua dan diaken juga sudah ditetapkan secara sah dalam rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Satria Kasih Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita, hati kita, semoga kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk memilih hamba-hambanya yang Tuhan akan pakai
selama 3 tahun ke depan di Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Semoga lewat pemilihan ini Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih, saya sudah menentukan pilihan saya dan saatnya saya akan memasukkan ke dalam kotak suara. Shalom. Shalom, saya sudah memilih Bapak. Terima kasih. Saya masukkan ke dalam kotak untuk diteruskan ke panitia pemilihan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, surat kertas suara yang sudah saya masukkan ke dalam amplop. Jikalau kita juga berkeinginan mengantarkan langsung ke kantor gereja, ke panitia pemilihan penatua dan diaken, juga bisa kita antar langsung kepada panitia. Kita juga bisa memasukkan langsung ke dalam kotak yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, itu Bapak Ibu, saudara-saudara, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan ini berkenan dan bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.